Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Top One Teach. Dan kali ini kita akan membahas tentang informatika kelas 7, jadi bab informatika dan kemampuan generik. Pengenalan informatika untuk kelas 7 kurikulum merdeka. Oke, kita simak bersama-sama. Oke. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik atau generic skill untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Informatika untuk pelajar SMP. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika untuk pelajar SMP. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Ya, jadi ada kata matematika dan informatika. Ya, karena informatika dan matematika itu sangat erat kaitannya. Atau boleh dikatakan matematika itu ibunya informatika. Ya, ada beberapa rumus dalam informatika itu berasal dari matematika. Oke. Istilah informatika ini sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris, informatics, computing, atau computer science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Nah, dalam apa itu komputasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Komputasi adalah yang pertama perhitungan dengan menggunakan komputer. Kemudian yang kedua dalam matematika, perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Perkembangan ilmu informatika. Seperti yang kita ketahui, informatika mulai ada di kurikulum merdeka. Di kelas 7 SMP sendiri merupakan mata pelajaran wajib. Oke. Pertama, informatika awalnya itu hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar, dan menengah. Ini setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun. Ya, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika ini sudah dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri, ya, karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya, atau tadi yang dinamakan dengan computational thinking. Kemudian ada era revolusi industri 4.0, di mana manusia saat ini hidup di era digital atau disebut juga industri 4.0. Lalu era society 5.0, di mana masyarakat sekarang yang hidup di dunia fisik sekaligus di dunia maya atau dunia cyber, yang disebut dengan masyarakat society 5.0. Itulah perkembangan ilmu informatika. Kemudian apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Yang pertama ada BK atau berpikir
komputasional. Ya, dalam materi ini kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari ya, yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, ya, matematika, kemudian ada sains, ya, ini berkaitan dengan sains, ya, dan juga ilmu sosial. Lalu di bab kedua itu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada bagian ini kalian akan belajar cara membuat karya digital, ya, karya digital. Kemudian berkomunikasi via surel atau email, ya. Bagaimana membuat email, mengirim email, dan membalas email. Kemudian yang ketiga, sistem komputer. Ya, pada bab ini kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi, ya, sistem komputasi, ya, kemudian perangkat keras atau hardware, ya, dan juga perangkat lunak atau software, serta brainware atau pengguna. Nah, lalu di bab JKI atau jaringan komputer dan internet, ya, kalian akan belajar tentang memahami jaringan internet dan komputer, ya, bagaimana internet terkoneksi, ya, bagaimana jenis jaringan komputer, ya, dan lain sebagainya. Lalu bab berikutnya ada AD atau analisis data. Nah, pada bagian ini kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data, ya, penyajian data bervolume kecil, ya, untuk jenjang SMP. Sedangkan berikutnya ada DSI, dampak sosial informatika. Pada materi ini kalian akan belajar mengenai sejarah, perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, ya, dampak perkembangan sejarah perkembangan komputer, dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Lalu berikutnya ada AP atau algoritma pemrograman. Dalam materi ini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual, ya, program sederhana dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya yang efektif. Nah, lalu di PLB atau praktik lintas bidang, kalian akan mempelajari materi-materi di atas tadi sebelumnya dibahas, juga bagaimana bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas atau di bab-bab sebelumnya. Jadi pengetahuan yang sudah kalian pelajari nanti di praktik, ya, dibahas di praktik lintas bidang atau kolaborasi dengan teman-teman kalian. Oke, kalau lihat bagiannya seperti ini, ya, hierarkinya TIK. Jadi TIK itu bagian dari informatika. Jadi informatika cakupannya lebih luas dari TIK. Oke, ini adalah pilar pengetahuan informatika. Oke, nah berikutnya informatika dan profil pelajar Pancasila. Ini ingin dicapai di dalam kurikulum Merdeka, yaitu pelajar yang berprofil Pancasila, yang di dalamnya memuat 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, melalui pelajaran informatika, kalian juga akan belajar bagaimana menumbuhkan karakter-karakter tersebut, ya. Karakter ini, ya, mudah-mudahan muncul dalam pembelajaran informatika, ya, dimana ketika kalian membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses belajar tersebut, nah, kalian akan mulai mandiri, ya, saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya, juga kalian bisa mengembangkan kemampuan bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi menyelesaikan atau membuat proyek bersama teman-teman kalian, ya. Jadi melalui pelajaran informatika dapat dikombinasikan dengan
dengan profil pelajar Pancasila sehingga menghasilkan pelajar yang berprofil Pancasila. Oke. Berikutnya keterampilan generik atau bekerja dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja. Oke, 7 aspek praktik informatika. Yang pertama, membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Kemudian yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Lalu mengembangkan dan menggunakan abstraksi, mengembangkan artefak komputasi, dan mengembangkan rencana pengujian, menguji, mendokumentasikan dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Yang berikutnya, mengkomunikasikan suatu proses fenomena solusi ya, dengan memvisualisasikan dan memperhatikan. Lalu berikutnya adalah hak kekayaan intelektual. Bekerja dalam kelompok, ya, agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, ya, maka lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, pahami dulu persoalan tersebut dan tujuan bersama yang ingin dicapai kelompok. Kemudian lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Nah, jika semuanya mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Nah, harus ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Lalu kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Nah, jangan khawatir kalau perannya berbeda. Kalian dapat berganti peran pada tugas berikutnya. Kemudian setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Lalu kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Oke. Jadi kesimpulannya, ya, informatika penting untuk kita pelajari karena akan memudahkan kita dalam segala hal di era saat ini juga di era yang akan datang. Oke, baik, itulah bahasan tentang informatika dan keterampilan generik untuk kelas 7 SMP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.